Saya hanya ingin meluruskan berita-berita yang bilangnya pakai Google Map, pakai apa, itu tidak saya lakukan. Enggak, Wonogiri ini saya udah hafalin semua daerah. Seorang mania mencintai bisnya, apa yang ada di bis itu yang belum ada ya, pasti dia akan tergugah. Itulah cinta namanya, itu mania. Untuk teman-teman mania, semoga kalian semua sukses dan sehat selalu dan tetap dukung apa yang menjadi idola kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Busmania, jumpa lagi dengan channel kesayangan ini ya. Tentunya membahas tentang seputar transportasi bis. Oh ya, apakah kalian masih ingat dengan kejadian bus Sudiro Tunggajaya yang nyangkut di Gunung Tunggangan? Masih ingat dong? Nah, kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan sang driver Busmania. Siapa sebenarnya sang driver dan bagaimana kejadiannya? Yuk kita tanya langsung Busmania. Nama saya itu lengkapnya Saktiawan Haji. Saktiawan Haji panggilannya Sakti. Oh, Mas Sakti ya? Sampun berapa tahun niki dari STJ? Hari raya tahun lalu, berarti menjelang hari raya lagi. Lebih kurang sekitar mau 1 tahun. Mau 1. Kesannya, kesan manisnya dan pahitnya itu suka duka lah ya, suka dukanya ya. Banyak, tapi saya cukup nyaman di STJ, sangat nyaman. Artinya walaupun sedikit tapi tetap mengalir itu untuk secara finansial, secara hubungan bersama teman-teman dan juga pada kru-kru lain, juga kepada perusahaan juga cukup asik. Saya ini perantau, asli saya itu ibu saya Klaten, bapak saya Purworejo. Saya tinggal di Purworejo, sebelah selatan Jogja. Saya di Wonogiri ini merantau. Awalnya saya memang nggak betah, tapi begitu ini ada satu kesan yang sangat luar biasa, satu kejadian seumur hidup saya selama
saya mengemudikan bis baik di pariwisata, di EKA, di STJ. Itu ya baru di STJ mengalami destinasi pernah pada tanggal 19 November. Itu kalau pernah lihat video di YouTube mungkin beritanya ada STJ yang naik Gunung Tunggangan. Maaf, itu saya ya. Mau tahu ceritanya enggak? Nggih. Kasih cipuk. Nah, ini salah satunya yang menolong saya di sana, Pak. Ceritanya saya tuh pada tanggal 19 itu tanggal 18 saya bawa jalur 4 dari Ciledug, penumpang saya 15. Secara langsung di kilometer 57 saya itu diperintahkan oleh atasan di sana, pimpinan di sana untuk membackup Nerajuri ya, Nerajuri karena trouble. Patus rene banyu lek. Gara-gara corona. Karena trouble. Nah, sehingga penumpang saya dioper, saya harus membawa penumpangnya Nerajuri tujuan Ponorogo pada tanggal 18. Ketika sudah naik itu penumpang tujuan Ponorogo itu drop saja Ponorogo. Terus pada waktu itu sampailah saya di titik terakhir di Ponorogo itu jam 1 malam. 1 malam. Kemudian saya makan dulu bersama kernet saya namanya Pak Andi yang sekarang sudah off, sudah nggak aktif lagi. Terus saya dapat perintah untuk kembali ke Batu Retno. Di tengah perjalanan sekitar jam 1, setengah dua, saya cukup lengang. Perjalanan itu tidak crash dengan kendaraan sama sekali dari Ponorogo menuju ke Wonogiri. Sampailah di tikungan menjelang perbatasan Ponorogo Wonogiri, itu saya tidak merasakan apapun, nggak ada tanda-tanda apa-apa. Purwantoro ini saya lihat, terminal Purwantoro, terus Slogoimo juga saya masih ingat. Perasaan saya juga Darjo, Jatisrona itu saya ingat. Kernet saya itu pamit tidur itu setelah Purwantoro. Pak, saya ngantuk sekali. Turunan situ saya mau tidur. Nanti jam 4 paling juga udah sampai Batu, angkatan kita jam 10. Terus ketika itu karena saya tidur, saya itu kayaknya seolah-olah udah nyampe di Ngadirejo. Sampai di Ngadirejo. Ngadirejo itu saya kan harus ke kiri kalau ke arah Batu, ke arah Karangturi. Sudah sampai Ngadirejo, saya belok kiri, turunan itu saya ingat, turunan saya sambil nyetel musik, sambil ngerokok. Pada waktu itu kurang lebih sekitar jam 3 lewat lah, hampir jam 4. Itu saya tidak ketemu siapapun, saya menemukan jalan itu halus, jalan itu aspal ya, tapi belum ada marka jalan. Saya merasa capek, kayaknya udah jauh banget, kok nggak tembus Karangturi. Itu saya agak sadar di situ, kok nggak tembus Karangturi, kayaknya di jalan tuh pepohonan aja gitu. Udah lama juga saya nggak lewat situ kan, jalur saya kan lewat Peraci, muter dulu. Terus kemudian di tengah perjalanan itu saya dikagetkan, saya pikir itu di Gunung Pugat ya, dikagetkan oleh sesuatu seperti bayangan gitu ya, bayangan yang melintas gitu di depan bis saya. Bayangan itu nggak terlalu jelas, ya nggak jelas itu bentuknya laki-laki atau perempuan itu. Nah, yang jelas ada sekelebatan bayangan yang berjalan di depan bis saya yang lagu itu. Kebetulan saya cuma berdua aja sama kru. Terus saya berhenti. Saya berhenti, saya ngerem tangan, saya coba baca doa, kernet saya bangun. Kernet saya bertanya, enten apa Pak? Artinya ada apa Pak? Gitu kan.
tadi ada sekelebaran bayangan, apa mungkin daerah rawan di sini, jadi kamu harus baca-bacalah kita lah biar selamat gitu kan. Terus kemudian setelah itu karena saya tuh dari tempat dia tidur turun ke bawah sampai kucek-kucek mata gitu, tanya sama saya, Pak sampai nggak keliru jalan? Iya, karena saya nanya, sampai nggak keliru jalan? Saya rasa tidak, saya bilang gitu kan, saya rasa tidak. Saya Pak, kayaknya keliru jalan, sampai masuknya dari mana tadi? Ngadirojo, saya bilang gitu. Nah iya Ngadirojo, tapi kok jalannya cilik. Nah saya sambil menatap, karena saya pindah menatap ke depan. Tiba-tiba disambi kok bene iki lho ben grogi. Tiba-tiba kok iya saya merasa jalan itu seperti ini. Seperti jalan kecil. Iya, kok jalannya kecil. Ya Pak, sekalian jalan rasakan. Orai, aku tak medun kena turun ke bawah. Waduh Pak, jalannya ini wani ora. Gitu kan. Yo coba sih, hati-hati ambil kanan yo. Ya, aku ambil kanan, aku tak terusin. Brek, dah mobil berhenti di sebelah kanan. Udah nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Gitu. Terus, Pak, remuk nggak bisa. Aku turun, matikan lampu. Aku baru sadar itu di hutan belantara. Ternyata saya belum tahu itu daerah mana. Karena saya pun belum tahu itu mana. Saya tanya, kamu kenal sini daerah sini? Enggak kenal. Coba saya cari sinyal, coba menghubungi mandor saya. Waktu itu Mas Danang, jam 5. Pas begitu saya telepon, mandor saya bilang tolong di Sherlock, gitu kan. Tolong difoto mobilmu posisinya. Ya, saya coba naik ke paling atas di bukit. Saya foto, saya kirim. Wah, itu di Gunung Tunggangan. Kok kamu bisa di sana? Dari mana kamu? Saya tidak tahu daerah mana. Saya minta pertolongan. Saya nggak bisa ngisi jalur. Ya udah tunggu. Saya dikasih nomor telepon Lawang, suruh telepon Lawang sama Pak Jun. Saya telepon. Sambil menunggu mereka datang, karena saya itu sudah kebingungan. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu ya mau ke pasar, kayaknya bawa kerombong. Itu yang membuat saya sedikit agak ketawa, juga agak sedikit kesel. Gak bisa lewat, kehalangan mobil bukan jemong. Sambil gini pakai rok. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini ada bis gede gini, dari mana? Terus, tenang Bu, Ibu kehalangan, saya bantu bawa kerombongnya ke sana, ntar motornya saya iringin. Bukan soal motornya Mas, jenengan itu mau kemana, dari mana? Oke, tekan kini bis gede banget. Saya dari Ponorogo mau ke Batu. Iki udah dalane. Iya, saya tahu Bu. Tapi lewat mana? Yo lewat sana. Yo bisa wong halus dalane halus gundulmu ge. Ayo tak terke medun nek kowe pengen ngerti dalane. Enggak usah Bu, saya lagi bingung, lagi nunggu teman-teman. Gitu kan. Mas, dia tuh turun, kerombongnya ditinggal, naik motor. Tahu-tahu ke atas tuh kayak banyak pasukan pada datang. Ya kan, orang atau dari Tirtomoyo atau Jatiroto, pasukan pada datang ke atas. Semakin siang. Nah, yang bikin aneh, mobil itu kan berarti di sebelah kanan tuh, waktu breknya itu. Kok bisa ketika siang hari dia cemandolnya ada di kiri? Coba lihat, berhentinya di kanan udah nggak bisa gerak itu. Kenapa di siang hari, kenapa cemandolnya ada di kiri, di bukit? Nah itu, percaya nggak percaya. Jadi kalau saya hanya ingin meluruskan berita-berita yang bilangnya pakai Google Map, pakai apa, itu tidak saya lakukan. Enggak, Wonogiri ini saya udah hafalin semua daerahnya. Ada rasa trauma Mas? Trauma enggak sih? Enggak ya? Trauma tidak, karena saya mencintai pekerjaan saya. Alhamdulillah gitu. Saya tidak ada trauma. Gitu. Buat kru STJ khususnya, semangat buat kalian. Ingat, kita harus cintai pekerjaan kita itu, terutama kita jangan lupa banyak-banyaklah berdoa kepada Yang
baik perusahaan dan jaga silaturahmi bersama Iya. rekan-rekan. Untuk saat ini panjenengan bawa bis nopo nggih? Saya pakai Viceroy, sebelumnya saya di Mega, tapi Oke. saya baru beberapa minggu ini dipindah ke Viceroy. Oke. Jalur 3 Cilengsi. Cilengsi. Nggih. Boleh kalau mau ikut kapan-kapan. Oke. Untuk krunya? Saya sementara jalan bersama Pak Yudi, kru saya, dan bersama drivernya, satu lagi yaitu Pak Edi. Viceroy ini jalur reguler, keberangkatannya itu jam 10. Jam 10 ya? Start jam 10 dari Purwokerto. Oh, dari Purwokerto. Jadi kira-kira kita lepas dari Wonogiri itu sekitar jam 12 ya. Oh, sekarang. Ya, dari terminal Gate. Oke. Ada perbedaan mboten nggih misalnya panjenengan niki bawane Mercy atau bawa Hino seperti itu? Perbedaan itu tentu ada karena dari jenis kendaraan. Ya, jenisnya Mercy tentu punya karakter sendiri, Hino punya karakter sendiri. Tapi ya karena kita itu adalah statusnya driver, ya kita nikmati aja. Oh, dinikmati. Nikmati gitu ya. Yang penting kerja senang, hati tenang. Alhamdulillah nggih. Gitu ya. Kalau nggak tenang kan nggak enak, ya kan kerja juga gelisah gitu kan. Nggih. Terus juga ya memang kita butuh uang, tapi jangan kerja itu karena uang, tapi kita harus cinta. Nggih. Mas, terkait wabah virus corona niki menurut panjenengan pripun? Kalau saya menyikapi sederhana, begini, virus itu yang memang ada, tapi gini dampaknya dulu ya. Nggih. Dampaknya itu sangat luar biasa, khususnya untuk dunia transportasi, Nggih. dunia saya dan kawan-kawan. Terus semua. Samping sepi, drop secara ekonomi yang kami juga banyak nggak jalan lah terus terang dikarenakan adanya corona itu. Tapi saya sebagai manusia dalam menyikapi corona itu biasa saja, nggak terlalu yang bagaimana ya, memang itu ada penyakit. Kalau untuk tiada itu ya sudah urusan yang di atas. Karaoke. Kemana Bang? Buat saya ya semoga cepat kembalilah normal dalam urusan wabah-wabah yang sekarang sedang beredar di masyarakat. Nggih. Agar saya juga kembali melayani masyarakat juga karena kami adalah abdi masyarakat. Oh, nggih. Selamat pagi. Selamat Mau pagi. makan? Nggih. Menunya pecel pakai daun jati gini yang suka. Nggih. Ini sambal terong. Ayo. Tak bilang ya. Ya wes. Oke. Tahunya tempe, ini tempe juga nih. Deh, monggo deh. Bismillah. Kita cobain dulu ya. Manis. Oh, kalau ada. Mereka kumbak. Wah. Kalau boleh tahu nih nggih, perjalanan panjenengan sebagai driver itu bagaimana? Oh ya, bermula ketika sebuah hobi saya itu memang di bis. Nggih. Saya menyukai bis, Nggih. sehingga inspirasi itu timbul tahun 2005
2005 cita-cita saya dari tahun 2000, tapi 2005 baru terlaksana. Saya ingin sekali mengendarai bis itu tahun 2005. Saya mencoba untuk melamar di salah satu PO. Saya udah bisa nyupir dan sebagainya, tapi belum pernah cobain bis. Ketika 2005 saya masuk di bis pariwisata. Saya mengawali karir di pariwisata di namanya Big Bird di salah satu PO di Jakarta. Ya cukup terkenal sih di Jakarta PO itu. Saya bermula dari situ, saya mendapatkan pendidikan khususnya di bus, baik dari sistem teknik, baik dari pelayanan, baik dari segala macam yang berhubungan dengan bus saya dapatkan di sana. Pelajaran itu. Nah, cukup lama saya di sana sampai pada titik tahun 2010 saya dikirim di Pusdik Lantas di Serpong oleh PO saya untuk dididik bagaimana ya safety driving yang bagus, yang istilahnya kalau kita mempunyai moto tuh safety is number one, keselamatan adalah nomor satu. Di sana saya digembleng selama 1 minggu di Pusdik Lantas. Kemudian tahun 2011 saya dikirim ke Tegal dari Dinas Perhubungan. Jadi untuk mengikuti pelatihan lagi. Setelah pelatihan lagi saya tahun 2012 saya coba diadu oleh PO-PO pariwisata tempat lain untuk diambil akut namanya, angkutan pengemudi teladan setingkat DKI. Kebetulan lawannya juga banyak di sana, kawan-kawan dari PO lain kan mengirim 2 orang. Selama 4 hari kita dikarantina di Hotel Millennium Tanah Abang. Di sana kemudian akhirnya muncullah satu pemenang teladan 1. Ya alhamdulillah ya saya mewakili perusahaan dapat teladan 1, hadiahnya waktu itu 7 juta plus kulkas 1 ya kan. Alhamdulillah saya dapatkan sertifikatnya ada, buktinya ada. Terus kemudian saya mencoba lagi untuk berkarir lagi, memperdalam lagi ilmunya di situ. Kita terjun di wisata, baik ya sudah kita jalanin lah, baik lintas Sumatera, lintas timur sampai ke Mataram, Bima sudah wisata semua kita tahu. Setelah itu kemudian tahun 2013 itu saya dikirim lagi oleh perusahaan saya untuk mendapatkan sertifikasi internasional. Sertifikasi internasional itu dalam bidang pariwisata. Jadi setaraf dengan orang yang kuliah di bidang pariwisata itu banyak tentang etos kerja dan sebagainya yang kita dapatkan di situ, dan itu bersertifikasi. Berlaku se-internasional. Saya ada sertifikatnya. Alhamdulillah kita lulus selama 6 hari. 6 hari kita lulus, ada sertifikatnya. Alhamdulillah kita dapatkan, itu juga kita berguna lah untuk di pekerjaan lain. Kemudian tahun 2014 saya dipercaya membawa eksekutif kelas D yang termahal dan indah di PO-nya pada saat itu tahun 2014 itu namanya premium bus. Seatnya hanya 12 dengan bis besar, big bus, tapi seatnya 12 yang dia memiliki meeting room. Dia juga memiliki kapasitas tempat duduknya juga posisi sebagainya. Nah, itu bisa lihat di YouTube ya, premium busnya Big Bird seperti apa. Kalau dulu julukannya Umam Laku ya sekarang. Nah, di situ aku bawa itu cukup lama ya, sekitar sampai berakhir tahun 2018, kemudian masa aktif saya sudah berakhir. Ya, berakhir. Ya karena memang kan dulu kan saya sempat membawa kepembinaannya pada saat itu. Berakhir di tahun 2018, kemudian saya pulang ke back to country ya. Saya kembali. Kemudian di tahun 2018 saya mencoba untuk ke PO lain. Saya masuklah di salah satu PO. Saya mencoba untuk di akap. Di akap. Saya masuk di bis Dewi Sri. Dewi Sri. Ya.
Itu berjalan berapa tahun Ki Mas? Enggak lama. Oh, enggak lama. Tidak lama, itu hanya sekitar berapa kok? Cuma 4 bulanan lah gitu ya. 4 bulan. Setelah itu saya nyambung, saya kembali ke kampung. Ada beberapa pilihan. Iya. Saya kayaknya nggak betah untuk ngumel ya, nggak Iya. betah. Saya coba lagi untuk berkiprah kemana lagi ya, saya harus apa? Akhirnya bersandarlah saya di Eka. Oh, di Eka. Ada beberapa PO yang saya pilih. Oh ya. Waktu itu pilihan saya ada Murni Jaya, Sinar Jaya, Sumber Alam, sama Eka. Tapi saya coba untuk memilih ke Eka. Kita berjalan yaitu Magelang, Surabaya, sekitar 6 bulan. 6 bulan. Nah, 6 bulan kita jalani. Setelah itu saya keluar, Iya. lagi saya melirik di sini ada kesempatan. Iya. Tahun 2019. 2019 saya bertemu dengan kawan saya bernama Pak Sutopo, sehingga saya coba untuk menanyakan kepada beliau. Akhirnya beliau menyarankan untuk ya sudah coba kita masuk ke STJ. STJ. Iya. Bergabung dengan STJ yaitu Divisi 2 Wonogiri. Pada saat itu masih dipimpin oleh ya masih bersama ya, masih Pak Dodi kepala divisinya, terus ada Pak Agus juga, ada juga Mas Danang Rantai dulu yang masih ada. Pada saat saya masuk itu luar biasa, STJ sangat luar biasa. Kenapa saya pilih? Karena satu, PO ini itu PO yang buat saya tuh wah, kalau di wisatanya itu adalah Big Bird Jakarta tuh ya, yang wah itu. Kalau di akap STJ terutama di Wonogiri top. Itu jadi sandaran pilihan saya untuk yang terakhir sekarang sampai dengan hari ini ya. Iya ya. Jadi banyak yang menyukai bis itu, penumpangnya juga cukup bagus. Wonogiri ini bisnya juga ya, nggak ada tahun tua, nggak ada. Iya. Saya baru merasakan ini bis STJ itu tahun paling tua tuh 2016. Iya. Ya, tidak ada. Jadi saya terinspirasi dengan sangat kepengen sekali. Akhirnya alhamdulillah saya diterima. Pada saat itu saya dipercaya untuk ikut Velago namanya, bisnya Orange. Nah, berawal dari situ jalur 4 Ciledug. Itu cukup lama, sangat lama sekali. Saya sampai pada akhirnya di Velago itu supaya saya juga tidak tahu bahwa orang juga supaya kenal kali ya dengan saya gitu ya, atau kenal dengan STJ kali ya. Akhirnya dinaikkan ke Gunung Tunggangan, viral pada tanggal 19 November. Kalau masih ingat ya saudara YouTuber ya, bisa dilihat tanggal 19 November pukul 04 dini hari itu ada sebuah bis STJ yang kecantol di Gunung Tunggangan Tirtomoyo Wonogiri yang sempat viral ya di dunia maya, terutama televisi dan sebagainya. Itu jangan lupa saya. Oh ya. Nah, gitu. Terus ini kenapa pindah ke Viceroy? Kenapa? Di divisi ini kan kita selalu tidak baku, artinya tidak ada kepastian yang harus ini terus itu tidak. Jadi memang pimpinan itu menempatkan di mana di situ yang dibutuhkan. Di situ yang dibutuhkan. Memang ada beberapa yang memang loyalitas ya, terutama tinggi di perusahaan dipercayakan untuk satu unit saja terus menerus. Akan tetapi di STJ terutama di Wonogiri ini kan banyak keluar masuk, banyak libur lah gitu kan, sehingga armada harus diberangkatkan. Ternyata krunya tidak ada, sehingga pimpinan mengarahkan untuk membawa bis tersebut. Bermula saya dari Velago, saya baru beberapa yang saya udah bawa bis STJ itu. Velago, jalur 4, terus kemudian saya Amora seri G, warnanya hitam yang via Gunung Lawu, itu pernah. Terus kemudian saya pindah ke Tim Peska. Tim Peska itu mobil yang sangat unik dan sangat nyentrik sekali, sampai saat ini masih beroperasional. Setelah Tim Peska saya ke Meka. Belum. Sebelum ke Meka saya ke Magista dulu. Saya sempat bawa Magista. Setelah Magista saya merasakan Mercedes Benz ya, yang empuk. Saya mencoba untuk melirik hati si kuning.
Oh iya. Si cantik Meka pada saat itu. Oke. Kemudian krunya kan kebetulan tidak ada, Iya. hanya Babe saja. Iya. Jadi saya bergabung dengan Meka. Cukup lama saya bergabung dengan Meka sehingga corona datang. Iya. Nah, sampai dengan corona datang, akhirnya saya krunya tidak ada, saya pulang, saya kembali ke Wonogiri, ternyata ada sesuatu yang harus saya lirik. Oke. Artinya pindah ke lain hati. Masih sama bodinya, masih SHD frame, Oke. ya. SHD frame dari Laksana. Oke. Saya mencoba untuk beralih ke lain hati, yaitu Fitzroy, itu iya. mobilnya. Iya. Ya. Jadi sampai dengan saat ini sepertinya sih hati saya sudah tersangkut ya, sudah terpaut, sudah saling cinta dengan Fitzroy. Iya. Ya mudah-mudahan saya mohon doanya kita semua berjalan lancar. Saya kerja itu sangat setia. Iya. Saya tidak mudah untuk goyang sebenarnya. Hati saya tidak mudah untuk tergoda. Oke. Ya. Tapi ini seperti STJ. Ya terima kasih juga ya buat para pimpinan STJ ya yang sudah mempercayakan kepada kami ini, khususnya Big Boss ya. Mudah-mudahan Big Boss sehat selalu dan menambah lagi armadanya divisi Wonogiri. Kita tunggu Bos. Oke. Apa yang telah Bos sampaikan kepada kami semua itu harapan saya kepada pimpinan. Iya. Untuk kru Fitzroy ini ada siapa saja ya Mas ya? Trio Wek-Wek. Oh, trio Wek-Wek. Ya, trio Wek-Wek itu artinya saya sendiri namanya Saktiawan Oke. sebagai driver, Iya. dan yang kedua itu ada Mas Edi Oke. ya sebagai driver juga. Kami adalah perkawinan yang sudah tidak bisa terpisahkan Oke. ya. Terus kemudian kami di sini ada satu pendamping ya, pendamping saya nggak mau katakan itu kru atau karena ini adalah pendamping saya, Oke. namanya Mas Yudi Oh, Max ya. Oke. Nah, saya tanpa beliau repot Oke. dan beliau tanpa saya juga tidak bisa jalan. Oke. Jadi kita sama-sama perkawinan yang saling mengerti, saling memahami. Kru kami bertiga ini solid. Solid, kita bertiga ini kompak, Ya. kita bertiga ini ya cukup saling memahami. Mudah-mudahan dengan saya senang bekerja sama dengan kawan-kawan saya. Iya. Nanti kapan kita bisa jumpa dengan beliau berdua? Oke. Kebetulan hari ini sedang libur, jadi Oke. hanya saya yang bisa di sini. Oke, oke. Perbedaannya membawa bus pariwisata sama akap niku apa, Mas? Perbedaannya Iya. dari segi customernya beda, Iya. satu. Kedua, dalam hal pelayanannya beda. Ketiga, dari ilmu pengetahuannya beda. Karena kalau akap jalurnya hanya itu, Oke. dituntutnya hanya tahu kamu sampai tepat waktu di titik-titik yang sudah diberikan. Tapi kalau pariwisata, Bali 7 hari misalnya, Oke. kita untuk ke Bali 7 hari nggak langsung ke Bali, kita harus dituntut untuk mengetahui tempat-tempat wisata yang dilalui sampai ke Bali. Oh, Contoh oke. seperti Batu, Malang, Oke. Bromo, Banyuwangi sampai di Balinya. Nah itulah. Oke. Jadi dituntut pengetahuan, Iya. etos kerja, Iya. juga skill, karena kan memang yang dilalui jalur wisata itu tidak ada yang mudah. Iya. Kadang kala kita menemukan hambatan-hambatan yang sangat luar biasa. Jadi memang ada tingkatan khusus di sana. Oke. Suka dukanya menjadi driver niku apa saja? Suka dukanya, Oke. sukanya itu ya sudah tentu kita dapat duit. Ya, pasti. lah, Ya. bawa bis Oke. yang lumayan Oke. bagus. Terus kemudian kita menambah pengalaman. Iya. Artinya pengalaman itu bukan pengalaman di jalan saja, Ya. dalam Mbak. Kita kan bisa mengetahui karakter seseorang. Iya. Kalau kita mau dalami, setiap hari saya membawa lebih dari 20 orang. Iya. 20 orang itu 20 karakter. Oke. Karakternya masing-masing, permintaannya masing-masing. Kalau kita mau menelaah, kita bisa dalami, itu adalah ilmu. Oke. Kita bisa lihat orang itu sifatnya seperti apa, karena ya Iya. tiap hari di situ. Kalau saya memang dulu pernah diajarkan tentang hal itu ya, waktu kuliah dulu. Nah, Iya. seperti itu. Sukanya itu banyak kawan, banyak relasi di jalan ya. Iya. Dukanya ya nggak tidur.
Kurang tidur. kurang istirahat. Iya. Ya artinya kita memang abdi masyarakat, terus Nggih. kemudian jarang pulang Jarang pulang. gitu, jarang pulang. Nah itulah suka dukanya itu sudah pasti ada lah di kita gitu. Betul. Belum lagi kalau trouble di jalan itu sangat-sangat sulit. Saya pernah di Solo Tigo setengah bulan timpis kalau 15 hari itu duka sekali. Oh. Itu kalau tidak ada kawan-kawan saya, oh my god. Kan ini banyak ya Mas yang tanya ya. Kapan sih trontonnya keluar seperti itu? Tronton ya. Iya. Kalau porsinya sebenarnya yang menjawab soal keluar itu bukan saya. Oke. Yang menjawab keluar itu bisa ditanyakan kepada atasan saya, yaitu mandor saya, Pak Dodi, Nggih. selaku pimpinan kepala divisi Wonogiri. Iya. Kan beliau pasti tentunya tahu, atau langsung kepada Big Boss yang ada di Jalan Mospati Raya. Nggih. Ada juga nih Mas yang nanya-nanya, bagaimana sih cara melamar sebagai kru STJ seperti itu? Oh, oke. Kalau melamar di kru STJ itu mudah sekali. Cukup dibawa lamarannya ya. Kalau dulu memang sangat agak lebih mudah dulu ya, sehingga daripada sekarang. Jadi kalau memang Anda ingin menjadi pengemudi atau menjadi kru atau karyawan STJ itu gampang sekali. Ini bisa dilihat, Anda bawa lamarannya di sini, nanti di sana akan diseleksi. Setelah itu nanti mungkin Anda bisa ditempatkan di wilayah-wilayah yang terdekat dari tempat tinggal saudara. Kalau kita kan ada HRD namanya ya, HRD atau personalia yang bagian penerimaan. Kemudian nanti proses pengetesan, ada juga proses bimbingan dari arahan daripada perusahaan, begitu. Sehingga soal lulus dan tidak membawa atau tidak nanti tergantung dari saudara sendiri, karena nanti proses semua ada di sana. Itu administrasinya juga sudah ada, nopo digratiskan seperti itu? Kalau yang saya dengar terakhir tidak diminta apapun kecuali membeli seragam ya. Oh, membeli seragam. Nanti dari admin dipenjelaskan, nanti bisa ada Panjenengan nih Mas, adanya mania niki panjenengan merasa terganggu atau merasa dirugikan seperti itu? Oh tidak, sebenarnya tidak. Sukalah, karena apa ya, saya juga seorang mania loh, saya mania. Jadi adanya mania-mania ini salah satu sebenarnya ya, itu adalah penghubung untuk customer juga. Kan yang membesarkan nama-nama itu media dan mania. Nggih. Gitu. Tapi dengan catatan yaitu tadi, saya berharap kepada para mania-mania ini agar tetap kepada porsinya dan sopan santun ketika ada si penumpang itu kan adalah konsumen kita. Iya. Kalau perlu sapa mereka seorang mania, tidak masalah, tidak apa-apa. Dan jangan arogansi. Silakan berikan yang terbaik seorang mania, karena kalau orang cinta pasti akan memberikan apa yang dia berikan, ya kan. Seorang mania mencintai bisnya, apa yang ada di bis itu yang belum ada ya, pasti dia akan tergugah. Itulah cinta namanya, itu mania. Oke, jadi saya sangat oke lah untuk teman-teman mania. Semoga kalian semua sukses dan sehat selalu, dan tetap dukung apa yang menjadi idola kalian semua. Ya, amin amin. Boleh, mania itu sopan, Nggih. santun, ramah, akrab dengan kru, Nggih. seperti itu. Tidak arogansi lah intinya. Nggih. Terus tolong diberikan pemberitaan yang positif. Nggih. Jadi hal-hal yang bersifat negatif ya mohon kalau dia sebagai mania mohon untuk bisa backup dulu. Karena kalau di-cut dulu ya hal-hal yang negatif, Nggih. kita yang positif aja. Kalau memang manianya
bis tersebut. Kalau tidak apa-apa dengan bis tersebut ya mohon untuk dikati. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maju terus transportasi Indonesia. Salam Busmania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.